tapi tidak bukan 5 miliar rupiah. Aman, aman. Update bro. Kita nanti istilahnya Kami mencoba mendatangi tempat kejadian perkara di wilayah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kami ingin menguak perkara pembunuhan seorang juru parkir oleh sanak keluarganya sendiri. Pada saat kejadian, korban dibunuh oleh 2 orang pembunuh bayaran. Pembunuhan diduga dilatari kekhawatiran atas lahan parkir yang dikuasai korban. Disinilah lokasi seorang pria ditemukan meregang nyawa akibat luka yang disebabkan oleh senjata tajam. Ironis, pelaku penganiayaan hingga tewasnya korban adalah sepupu dari korban sendiri. Bagaimana kasus ini bermula? Ikuti penelusuran tim gelar perkara di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sebelum dianiaya, korban sempat diajak pelaku pesta minuman keras di sebuah pangkalan ojek. Dari pengakuan sejumlah pihak, pangkalan ojek tersebut kerap dijadikan lokasi bertemu antara korban dan pelaku. Salah satunya seorang pemilik toko yang mengetahui kejadian berdarah ini. Menurut penuturan saksi, saat meregang nyawa, korban sempat meminta pertolongan kepada warga sekitar. Terkait dengan kronologis di tempat kejadian perkara, saat ini kami akan mencoba untuk mewawancarai salah satu warga yang berada di kawasan ini. Halo apa kabar? Izin dari Kompas TV, salam kenal. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih, kemarin itu kejadiannya kapan sih kalau waktu itu? Ya mungkin saya perkirakan sih ya kan masih istri saya juga lagi sholat maghrib di atas. Iya. Pas gitu saya kan lagi bumbu di dalam. Mungkin sekitar jam habis maghrib lewat 10 menit apa 15 menit gitu ya. Kan nggak tahu soalnya. Terus kan di dalam lagi bikin bumbu. Habis gitu saya ngelihat orang di sini. Di mana tuh? Di sini. Posisinya lagi ngapain? Lihat korban tuh, nah, lagi megang gini. Megang leher? Iya megang leher, yang satu tangannya begini. Oke. Sambil mundur-mundur. Mundur-mundur nyampe tiang situ. Sampai tiang situ. Sampai tiang situ berhenti kan. Saya dilihat dari dalam, saya juga antara berani apa enggak nolongin kan. Oke. Saya merasa manusiawi kan ya. Istilahnya terkenal juga, saya tolongin. Kayak gini tanya, "Bang, kenapa bang? Kenapa bang?" Dia kayak mau bicara tapi nggak bisa. Gitu, gitu doang. Pas gitu saya takut tergeletak di situ ya, karena macet posisinya, banyak mobil. Saya bawa ke sini ke pinggir. Oke. Bawa ke sini ke pinggir, kita kan bingung ya mau gimana gitu, orang berhentiin motor nggak ada yang berhenti tuh kan. Pada takut orang-orang. Terus gitu saya ke Pak RT laporan. Pak RT-nya di mana, belakang? Iya di belakang rumahnya. RT berapa sih? RT 4 RW 4. Oke, terus? Habis gitu saya laporan ke belakang, Pak RT lagi sholat maghrib kan di musola, kata istrinya. Gitu kan gimana ya, saya juga langsung laporan ke istrinya yang di belakang rumahnya. Habis gitu balik lagi ke sini, udah ada adeknya korban tuh ngangkat dibawa ke rumah sakit, udah gitu aja. Rumah sakit. Iya. Nah, berarti kalau sempat ngubungin keluarga yang ada di sana ya. Berarti kenal sama korban ini? Ya kenal karena emang suka nongkrong di sini kan. Suka nongkrong di sini? Iya, istilahnya ngojek juga gitu. Sehari-hari emang kerjaannya korban apa? Ya kalau ada ojek, ngojek gitu. Parkir juga? Iya. Nah, tapi waktu itu sempat melihat pelaku nggak waktu ada di depan sini? Boro-boro kan saya lagi bikin bumbu. Lagi bikin bumbu? Lagi bikin bumbu di dalam. Oke. Tapi tahu nggak kemudian kasus ini ternyata yang ngebunuh malah saudaranya sendiri? Ya itu saya dengar kabar gitu dari orang-orang gitu, malah saya dengar kabar dari orang-orang. Katanya iya pelakunya itu katanya. Lantas kami mencoba menemui salah seorang juru parkir yang merupakan kerabat pelaku dan korban. Dari informasi yang kami terima, perebutan lahan parkir menjadi alasan utama pembunuhan.
sejumlah uang yang tadinya kerap diterima pelaku beralih kepada korban. Terkait masalah lahan parkir, akhirnya kemudian pelaku tega menghabisi korban. Bagaimana kemudian kronologis kedekatan antara pelaku dan korban sudah bergabung dengan kami salah satu dari rekan korban sendiri. Mas, Ya. sebenarnya pelaku Ya. sama korban itu hubungannya seperti apa sih? Si pelaku ini sama korban ini satu, ya kan dia saudara ya, bersaudara, adik kakak ya kan. Kalau ini mah adik sama pamannya lah kan. Iya. Gitu. Nah udah gitu dia ini di sini ini sebagai istilah kasarnya pemegang tuang anak-anak parkiran sini lah berdua ini ya kan. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan terkait hubungan si korban sama si pelaku ini emang sangat dekat ya kan. Oke. Gitu. Tuh jadi intinya si pelaku ini jadi istilah kasarnya kecewa tentang si korban ini kan gitu, kecewa tentang takutnya dia kegeser masalah parkiran ini kan gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau untuk di kawasan ini yang megang kawasan itu siapa? Pelaku atau korban? Yang pertama ini pelaku Aha. yang megang ya kan, terus kemudian pelaku ini narik si korban ke sini ya kan gitu untuk menjaga barang-barang di sini kan gitu ya kan. Baik. Dan bersamaan di sinilah kan gitu. Nah, si pelaku ini ya kan mempercayai ke si korban gitu Iya. kan tentang parkiran sini kan gitu. Nah, kelamaan 1 tahun, 2 tahun sampai ke 10 tahun ya kan ternyata ya kan si korban ini pengen istilah kasarnya mengatur di sini gitu loh gitu. Baik. Nah, yang ke satu, yang kedua si pelaku ini apa takut kali ya, takut kegeser pegangan dia di sini gitu kan. Ya makanya itu ada antara dua ini ada perselisihan gitu kan, omongan gitu kan. Terkait lahan parkir ya berarti? Lahan parkir. Tahu sih, rumah parkir. Semua keluarga tersangka udah pindah ya dari situ lagi katanya. Guna memperjelas perkara ini, kami mencoba mendatangi rumah korban. Meski diakui korban pernah bercerita terkait intrik dengan pelaku, namun istri korban menganggap suatu kewajaran. Istri korban sangat terkejut bahwa skenario pembunuhan justru didalangi oleh pelaku. Sebenarnya untuk hubungan antara pelaku sama suami Teteh itu seperti apa ya Teh ya? Hubungan keluarganya? Hubungan keluarganya itu sepupuan. Aha. Sepupuan, jadi dia itu anaknya paman. Anaknya pamannya suami. Nah, kalau sehari-hari dengan pelaku, suaminya Teteh ini seperti apa ya hubungannya? Emang sering main dari kecil atau seperti apa? Iya, emang suka udah dari dulu main bareng. Iya, nongkrong bareng gitu. Setiap hari juga sama dia gitu, berdua. Jadi yang bukan baru kenal gitu, emang Oke. dari dulu. Untuk kasus ini atau insiden kejadian kemarin, sebenarnya Teteh ada curhat mungkin dari suami terkait masalah parkir atau sebagainya, atau keluhan terhadap si pelaku ini, omongan-omongan sebelumnya? Keluhan curhatnya nggak ada sih, kayak dia agak kecewa gitu aja. Iya. Agak kecewa dia. Kecewa yang kayak kepercayaan yang dikasih dulu sama almarhum bapaknya ngasih dia itu kan ke suami, terus diambil lagi sama dia itu. Kayaknya dia kecewa tapi yang nggak diungkapin marah gimana, enggak. Dia yang masih yang saudara gitu, masih yang biasa aja. Nah, kalau untuk parkiran, berarti udah berapa lama jaga parkiran di depan sebenarnya sehari-harinya? Ya. Jaga parkiran kayaknya udah cukup lama. Udah tahu. Tapi Teteh tahu ini sebenarnya dipercayakan oleh dari orang tuanya pelaku sendiri atau seperti apa? Iya, dari orang tua pelaku tuh masih kepercayaan kalau untuk tuh ya kayak uang parkiran yang buat bapaknya itu suruh Ageng Pur yang pegang gitu. Yeah. Kan saya juga nanya ya, kenapa nggak anaknya aja yang pegang gitu. Enggak, ini mah dari mamang suruhnya dia yang pegang gitu. Oke, berarti memang ditugasin oleh bapaknya pelaku ya dulu ya untuk menjaga daerah tersebut. Nah, itu Tapi- Hah? Tapi kayaknya kalau iya pokoknya yang jatah dia itu
suruh agentur lah yang pegang gitu. Oke. Nah, akhirnya kemudian terungkap malah yang menjadi pelaku adalah keluarga korban. Gimana? Ya kaget kita keluarga yang kecewa gitu kan, kecewa. Tahu dia main bareng-bareng kan tiap hari, makan bareng, iya foto bareng. Tahu dia pelakunya yang astagfirullahaladzim, kenapa nih orang bisa kayak gitu. Nah, Kecewa banget. Polisi dapat menangkap pelaku utama sebelum penangkapan 2 eksekutor di 2 lokasi berbeda. Keduanya menjadi pembunuh bayaran sesuai yang diminta pelaku. Pembunuhan bahkan telah direncanakan sejak setahun sebelumnya. Kejadian ini bermula dari adanya perselisihan terkait dengan penguasaan lahan parkir. Jadi awalnya AH ini yang mengkoordinir lahan parkir di daerah Maitland sini. Ya. Sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun yang lalu dan barulah masuklah P diajak oleh AH ini, korban P ini diajak kurang lebihnya 2 tahun yang lalu untuk turut serta di pengelolaan lahan parkir di Maitland tersebut. Nah, dengan adanya masuknya P ini, maka berkuranglah masukan dari AH. Yang awalnya dia hanya AH sendiri, tetapi dengan adanya P, maka pembagian lahan ini menjadi berdua, dikurangi dengan tentunya dengan korban P ini. Nah, berjalannya waktu, kemudian ada niat jahat dari AH tersangka utama ini, hingga 1 tahun sebelum pelaksanaan eksekusi ini mereka sudah AH ini sudah melaksanakan perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban P ini, sehingga ini kemudian diwujudkanlah 1 minggu sebelum kejadian tanggal 17, jadi kurang lebihnya tanggal 10 ataupun kurang lebihnya tanggal 10-an itu, 1 minggu sebelumnya, AH beserta ND dan DA ini melaksanakan koordinasi lah di Sumedang. Dia merencanakan proses pembunuhan terhadap P. Nah, sudah disetting, sudah direncanakan bahwa saya nanti P ini akan dibunuh dengan cara terlebih dahulu diberikan minuman keras. Minuman keras. Nah, disepakati di situ juga ND dan DA bersedia untuk melaksanakan sebagai eksekutor. Dan atas nantinya persetujuan tersebut disetujui jumlah yang diberikan. Jadi ND dan DA ini bisa dibilang sebagai pembunuh bayaran. Karena untuk mengeksekusi korban, dia dikasih pembayaran satu orangnya 5 juta rupiah. Namun pada saat eksekusi mereka baru mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah. Nah, tibalah pada saat hari eksekusinya itu pada tanggal 17 Oktober. Diawali dari adanya tersangka AH ini mengajak terlebih dahulu korban P minum minuman keras sesuai dengan rencana. Ya, mereka minum di pangkalan ojek di sekitaran tempat parkir di situ. Ya, sekitar pukul 13:00 mereka minum. Kemudian jeda waktu ditinggal oleh AH. Baru kemudian pukul 16, AH kemudian mengajak lagi korban P untuk minum lagi di pangkalan ojek tersebut. Minuman keras hingga sekitar pukul 17:30-an kurang lebihnya. Pada saat itu kemudian AH nyebrang meninggalkan korban P, nyebrang ke jalan sebelah di dekatnya apotek, dekat rumahnya juga rumah tersangka juga dekat situ. Baru setelah AH pergi dari TKP, datanglah eksekutor ND dan DA untuk melaksanakan pembunuhan terhadap korban P. Baik. Ya. Tadi telah dijelaskan bahwa AH Ya. terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Apa saja alat bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian akhirnya bisa menetapkan AH terlebih dahulu sebagai tersangka bukan eksekutornya? Ya. Jadi alat bukti yang kita dapati ada pada saat itu kita dapatkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, yaitu berupa 1 celurit dan juga 1 benda sajam, yaitu parang dan juga 3 buah handphone dari milik tersangka. 1 lagi baju korban, itu kita jadikan alat bukti juga.
dari beberapa alat bukti tersebut dan juga keterangan saksi yang bersangkutan yang melihat bahwasanya memang benar pada saat itu ada terlihat orang dengan ciri-ciri tersangka ada di sekitar situ. Kemudian kita lakukan cross check semuanya sehingga persesuaian antara alat bukti ini baik keterangan saksi maupun barang bukti yang lain sehingga kita mampu menetapkan tersangka AH terlebih dahulu untuk kita tetapkan sebagai tersangka dan selaku otak dari pelaksanaan pembunuhan terhadap korban B ini. Berawal dari pembagian hasil lahan parkir, pelaku berinisial A tega menghabisi nyawa P yang tidak lain adalah sepupu dari pelaku. Ironis, pelaksanaan pembunuhan ini sudah direncanakan dalam 1 tahun belakangan sebelum pelaksanaan. Pelaku bahkan menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Dengan mencuatkan kasus ini menjadi pembelajaran, jangan sampai iri hati menjadi alasan untuk berbuat keji. Francisco Donasiano, Yogi Syarevi, Kompas TV, Kabupaten Bogor.